Anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Sekarang kita membahas tentang kebutuhan manusia. Apa ya yang disebut dengan kebutuhan? Ya, betul. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia. Adapun faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi kebutuhan manusia antara lain, satu, tempat tinggal. Perbedaan lokasi tempat tinggal mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Dua, pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kebutuhan manusia. Tiga, usia. Perbedaan usia mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. 4. Pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka cenderung semakin besar kebutuhannya. 5. Selera. Perbedaan antara selera mempengaruhi kebutuhan manusia. 6. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan manusia karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak-anak, apa ya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Coba kalian amati dari dua gambar ini. Ya. Gambar yang pertama, ada di sini seorang ibu berbelanja di supermarket, berbelanja kebutuhan pokok. Dan yang kedua ada gambar ibu-ibu sosialita lagi happy shopping. Nah, dari dua gambar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kebutuhan merupakan hal-hal yang mendasar yang harus dibeli. Kebutuhan tidak bisa tergantikan tanpa adanya pertimbangan untuk membelinya, penting dan darurat. Jika tidak ada dan tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya sembako, rumah, pakaian, makanan, minuman, biaya sekolah, kesehatan. Sedangkan keinginan itu tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, butuh pertimbangan untuk membelinya karena bisa digantikan dengan benda lain. Jika tidak ada, tetap bisa menjalani hidup sehari-hari. Contohnya, mainan, rokok, barang-barang branded, gadget yang terbaru. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya kebutuhan manusia itu sangat banyak, bahkan sangat tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu sangatlah terbatas. Nah, bagaimana agar semua kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi? Maka manusia harus menyusun apa yang disebut dengan skala prioritas. Sebelumnya sudah kita bahas apa itu skala prioritas. Nah, skala prioritas itu mengurutkan mana kebutuhan dari yang terpenting sampai yang kurang penting. Skala prioritas ini disusun untuk mengetahui apa saja yang harus didahulukan. Skala prioritas juga menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan bersifat konsumtif. Anak-anak, selanjutnya kita bahas macam-macam kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya bisa kalian lihat di gambar, ada rumah, pakaian, dan makanan. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Contohnya bisa kalian lihat ada televisi, laptop, motor, gadget. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan ini digolongkan sebagai kebutuhan benda-benda dan jasa yang tergolong mewah. Contohnya bisa kalian lihat di gambar ada mobil mewah, berlian atau perhiasan, rumah mewah, kapal pesiar, traveling ke Eropa.
Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan menjadi dua. Satu, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang sangat penting dan mendesak segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Contohnya, bisa kalian lihat di gambar, obat-obatan ini diperlukan untuk anak yang sakit. Kemudian ketika kita lapar, haus, kita perlu makan dan minum. Kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan saat ini juga dan dapat ditunda. Contohnya, pergi haji, umroh, biaya pendidikan, biaya rekreasi, atau traveling ke luar negeri. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan jasmani dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi dan menggunakan benda-benda yang konkret. Contohnya makanan, minuman, pakaian, baju, sepatu, rumah. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani dan mental dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan rohani dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi jasa tertentu. Contohnya, rekreasi ataupun kegiatan ibadah sehari-hari bersama keluarga. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Contohnya, sepatu, tas, baju. Yang kedua, kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari keluarga sampai masyarakat. Misalkan, TV di dalam keluarga merupakan kebutuhan bersama. Kemudian, sekolah, rumah sakit, itu merupakan contoh kebutuhan sosial. Anak-anak, agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangkan antara kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang ada. Nah, dalam ilmu ekonomi, alat pemuas pemenuhan kebutuhan manusia itu terdiri atas barang dan jasa. Ada yang berwujud dan yang tidak terwujud. Oke, selanjutnya kita bahas macam-macam alat pemuas pemenuhan kebutuhan manusia. Berdasarkan kelangkaannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan. Yang pertama, benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan adanya suatu pengorbanan, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Contohnya bisa kalian lihat ada rumah, sepatu, baju, dan sebagainya. Yang kedua, benda bebas adalah benda yang untuk mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, air. Kemudian, berdasarkan hubungan dengan benda lain, benda dibedakan menjadi dua. Satu, benda pengganti atau substitusi adalah benda yang menggantikan fungsi dari benda yang lainnya. Contohnya bisa kalian lihat di gambar, nasi bisa digantikan dengan singkong karena sama-sama merupakan karbohidrat. Kemudian, gula aren bisa menggantikan gula pasir. Sama-sama fungsinya adalah untuk memaniskan. Yang kedua, benda pelengkap atau benda komplementer adalah benda yang menggunakannya saling melengkapi. Contohnya bisa kalian lihat, motor tidak akan berguna apabila tidak ada bensin, makanya saling melengkapi. Kompor tidak akan bisa dipakai kalau tidak ada tabung gas atau gasnya. Berdasarkan tujuan penggunaannya, alat pemuas kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua. Satu, benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya bisa kalian lihat gambar di bawah, ada lahan, kemudian ada gedung pabrik, ataupun ada mesin alat produksi. Dua, benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti bisa kalian lihat di gambar, ada buku dan alat-alat tulis lainnya yang selalu kalian gunakan untuk belajar.
Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi satu, barang mentah atau bahan baku adalah barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya, padi ataupun kayu. Yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang masih memerlukan suatu proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ada gandum atau terigu untuk membuat roti, ada benang untuk membuat kain. Yang ketiga, barang jadi adalah barang yang siap digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya ada nasi, ada roti, atau cupcake, pakaian, tas, dan sebagainya. Alhamdulillah, selesai sudah materi hari ini. Kita bahas tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia. Tetap semangat belajar ya. Salam sehat selalu. Ingat, stay at home. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.